kelas kita hari ini. Oke, buat yang udah hadir, aku mengucapkan terima kasih ya karena udah mau join dan belajar bareng tentunya bersama Gapa hari ini ya. Nah, hari ini udah masuk ke hari yang kedua ya, hari kedua. Sebelumnya udah belajar bareng Kanurma tuh. Nah, kali ini sama aku. Oke, sebelumnya aku mau ini dulu deh, kenalan dulu kali ya sama kalian di sini. Halo, halo. Selamat siang. Di sini udah ada siapa aja tuh? Ada Hyunwo, ada ke semua orang. Waduh, ke semua orang. Kayak aku salah baca nih. Ada Toto, ada siapa lagi ya? Ada banyak kayaknya. Ada pacarnya. Pacarnya apa ini? Pet ya. Ada Kevin juga, ada Mira. Halo guys ya. Oke. Iya, absen dulu dong, biar kenal dulu. Karena kalau nggak kenal maka tak sayang gitu kan. Oke guys, ya udah kayaknya aku nggak bisa ini sih, nggak bisa nyebutin satu-satu karena kayaknya banyak gitu kan. Ya udah salam kenal ya guys. Nah, mungkin kalian juga belum pernah kenal sama aku, belum pernah ketemu sama aku, makanya di sini aku mau memperkenalkan diri dulu ya. Oke guys, perkenalkan aku adalah Anna ya. Biasanya yang ada di film Frozen gitu ya. Jadi boleh kalian panggil aku Frozen atau panggil Ada juga nggak apa-apa sih ya. Ini udah aku kasih spill ya. Biodata aku ada umur zodiak. Jadi buat yang nanya-nanya itu ya tinggal dibaca di gitu ya di situ. Oke, halo, halo. Di sini ada yang Prahito juga. Wih, kayaknya dulu sama aku UNS ya. Mantap banget sih. Dikutuk jadi S enggak dong. Oke guys ya, ya udah kita lanjut aja ya kalau gitu ya. Kayaknya kalian udah nggak sabar banget buat belajar. Kita coba latihan soal karena sekarang kan udah mendekati SNBT ya, apalagi yang mau ujian di tanggal 30. Waduh, gimana tuh perasaan kalian? Deg-degan nggak? Kayaknya udah semakin dekat itu kayak semakin panas dingin gitu nggak sih guys? Kalau aku sih iya ya, panas dingin. Padahal aku nggak ujian tapi aku yang panas dingin guys. Oke, ya udah. Sekarang kita lanjut dulu. Oh enggak udah siap banget. Wih, cakep banget dong Sasa. Udah siap banget dong. Tetap ya, tetap flat. Wah, kenapa Ami? Semangat dong ya, bisa lah ya. Kita nanti belajar dulu guys ya. Iya siap, kata Gina siap. Oke, ya udah kita gas aja dulu guys ya. Kita ke sini dulu deh. Aku mau ngasih aturan kelasnya biar kondusif gitu kan selama kelasnya berlangsung. Nah, apa aja aturannya? Jadi kalian boleh respon via chat ya guys. Jadi biar tidak tabrak-tabrakan antara suaraku dengan kalian gitu kan ya. Jadi boleh di chat aja. Nanti mic-nya bisa kalian nyalain ketika kita diskusi aja gitu guys ya. Jadi ramein dong chatnya sampai numpuk gitu kan. Selain aku kan di situ juga ada admin yang lain ya, admin Gapah yang lain. Jadi nanti bisa direspon juga sama admin yang lain gitu guys ya. Oke, berikutnya ini ya pas lagi pemaparan materi boleh di mute aja gitu ya. Jadi biar tidak tabrak-tabrakan gitu suaranya. Nah berikutnya nanti pas sesi diskusi baru kalian boleh open mic gitu. Oke, ya udah kita gas aja, kita langsung drill soal PBM karena kali ini PBM ya guys. Kalau kemarin PPU, sekarang PBM. Masih ingat nggak kalau PBM durasinya berapa? Ayo, berapa durasinya? Soalnya berapa dan durasinya berapa? Ayo, ini pengetahuan umum. Harus tahu. Apa guys? Berapa? 20 soal, 25 menit. Jadi emang sangat sedikit ya waktunya ya. Iya, jadi setidaknya ya satu soal itu ya 1 menit lebih dikit lah ya. Jadi udah harus bisa 1 menit lebih dikit gitu ya guys. Kayak kalau bisa sih 1 menit aja atau kurang dari 1 menit. Jadi biar kalian bisa cross check dulu sebelum ngumpulin gitu. Oke, nah aku mau ngasih satu soal dulu buat kalian. Iya, asalnya bukan 21 atau 25 set ending. Iya ya. Ya lumayan daripada PPU ya kan. PPU soalnya 15 ya, 15 menit doang dan soalnya 20. Itu agak terburu-buru gitu kan.
Ya udah nggak apa-apa guys. Nah sekarang aku mau ngasih kalian soal nomor satu. Coba kalian perhatikan di sini ya guys ya. Yang ditanyain di sini ya kalimat yang perlu disempurnakan. Kalimat tiga ya. Jadi yang ditanyain posisi atau kalimat tiga di sini. Nah ini udah ditandain warna merah juga ya guys. Kalimat tiga ini perlu disempurnakan dengan cara apa kira-kira? Apakah dia yang A, B, C, D, E. Jadi kalau kayak gini fokus di kalimat nomor tiga aja ya guys. Jangan kemana-mana biar nggak buang waktu gitu kan. Nanti bakalan dikasih di polling ya guys ya. Jadi jawabnya di polling aja biar nanti kalian nggak bisa ini intip-intip jawaban temennya ya. Jawabnya di polling aja oke. Nih pollingnya udah dimunculin. Jadi boleh dijawab-jawab dulu. Ya silakan. Aku kasih lagu dulu kali ya. Ya jawab dulu guys. Pakai polling ya guys. Tahan, jangan di chat box biar nggak spoiler. Oke, apakah sudah? Aku ikut dari kalian ya guys. Kalau kalian udah pada isi, boleh bilang oh atau bilang udah gitu ya. Tapi ini pollingnya masih berjalan sih ya. Ya udah aku tungguin lah ya. Yuk bisa yuk. Membaca lagi nah opsinya. Ya udah dibaca dulu deh. Muncul guys pollingnya. Boleh dibuka lagi di bagian pollingnya. Iya udah tahu benernya ya. Oke, wah sepertinya udah ya. Ah, oke, boleh di-share hasilnya kali ya. Berapa itu? 88% guys yang pilih C dan ada yang pilih D juga ya. Ada apakah ini? Iya, 1 menit. Ini udah 1 menit kayaknya guys ya. Udah 1 menit. Iya, oke. Yang benar jawabannya. Nah, tentunya yang C. Karena kalian udah tahu ya, udah ada jawabannya di situ. Nah, yang benar C. Oke. Nah, kenapa kok bisa yang C? Nah, coba kalian perhatikan guys di sini. Ini bagian yang ya, kata yang di sini. Nah, yang itu fungsinya untuk apa sih? Ada yang tahu nggak? Yang itu fungsinya untuk apa? Kata apa dia? Ada yang tahu nggak? Kata perluasan, nah benar banget. Iya. Jadi yang ini dia berfungsi sebagai perluasan, betul ya. Jadi kata yang berfungsi sebagai perluasan dia akan menggagalkan fungsi predikat, guys ya. Nah, jadi predikatnya ini nggak ada ya. Nah, kalau kita analisis subjek, predikat, objeknya dan lain-lainnya, kira-kira ini apa ya? Jadi apa? Ada apa aja di kalimat ini? Berdasarkan data historis sampai TPA ini, menurut kalian ada fungsi apa aja? Karena ada yang di sini ya. Aha. Yang ini fungsinya sebagai perluasan ya. Perluasan. Hmm. KS. Oke, mantep. Bener guys ya. Jadi yang ini keterangan ya. Terus yang ini dia subjeknya ya. Oke, terus di bagian sini ada keterangan. Jadi KSK gitu ya. Nah, sekarang kita perbaiki nih dengan membuang yangnya kita coret alias kita buang dulu gitu ya. Nah, terus di sini kalau yangnya dibuang, kok nggak mau ini guys, gini ya. Nah, kalau dibuang jadi kayak gini. Ya, berarti ada subjeknya, ada predikatnya. Keterangannya masih di depan ya, di depan. Terus jangan lupa di sini ada koma. Kalau keterangan di depan biasanya harus dikasih koma, guys. Nah, kemudian S-nya di sebelah sini ya.
sebanyak 75 masker sekali pakai dan sampah lainnya terkait pandemi. Nah, predikatnya ada di akan berakhir This is gitu. Nah, kemudian berikutnya ada keterangan kayak gitu ya. Nah, jadi polanya akan jadi KSPK gitu. Oke, sampai sini aman nggak guys? Haha, aman ya? Oke. Iya, jadi polanya kalau misalkan yangnya dibuang ya ada P-nya karena ada yangnya di sini ya. Ini jadi nggak ada P-nya gitu, nggak ada predikatnya. Oke, aman. Kita coba lagi guys ya di soal kedua. Yuk, aku kasih soal kedua bacaannya masih sama. Nah, yang ini, aku kasih waktu deh, 1 menit katanya tadi. Ya udah 1 menit ya, bisa lah. 1 menit dibaca dulu, nanti pollingnya eh, dimunculinnya nggak apa-apa sih, langsung aja karena pollingnya tergantung dari yang meluncurkan gitu ya. Ya udah dibaca dulu guys, coba. Yang ditanyain di sini kata yang harus dihilangkan ya, yang harus dihilangkan. Ya, dibaca dulu. Polling ya guys. Oh, pollingnya nggak bisa. Oke, kita coba dulu ya. Ini masih polling yang soal 1 ya, Kak Nurma. Nah, ini soal 2-nya udah bisa ya. Emang harus di stop dulu. Udah bisa guys, yuk di nomor, di polling, sorry. Di polling aja ya. Udah ke-share tuh. Oke, sudah? Udah selesai? Masih 61% yang jawab ya. Ya, yang belum boleh dijawab dulu guys. Ini ada 90 orang. Yang lain boleh jawab dulu. Oke. Udah ya guys. Waktunya sudah habis karena lagunya udah habis. Oke, udah ya. Kita lihat hasilnya. Boleh di stop dulu dan boleh di sharing ya, Kak Nurma ya. Di end dulu. Wah, 80% yang jawab C. Ada yang jawab A, B. Wah, ada yang jawab D juga ya ternyata. Tapi nggak dipilih, nggak apa-apa deh. Oke guys ya. Nah, jadi di sini jawabannya benar yang ini, yang C ya, pada gitu ya. Nah, kenapa kok bisa pada? Nah, boleh kalian perhatikan nih. Di sini kan ada kata memicu sama kerusakan ya. Ada kata memicu sama kata kerusakan. Nah, dua kata ini sebenarnya nggak perlu kasih hubungan ya, nggak perlu dikasih kata hubung atau konjungsi. Nah, terus pada ini sebenarnya preposisi, jadi nggak perlu ada gitu ya. Untuk apa gunanya pakai kata pada? Jadi tidak ada fungsinya, malah bakalan jadi boros kayak gitu ya. Jadi mending ya udah dibuang aja gitu ya. Kalau bahwa aman sih guys, bahwa nggak apa-apa
ada di sini. Jadi tidak perlu dibuang. Hanya juga nggak apa-apa ya, karena nggak ada saja ya. Biasanya kalau ada hanya dan saja itu baru boleh dibuang gitu ya, salah satunya. Karena dia maknanya sama. Nah, kemudian kalau tetapi juga nggak perlu karena ini konjungsi ya guys dan perlu di sini. Tetapi ini perlu karena untuk menghubungkan pernyataan satu sama pernyataan duanya gitu. Kalau kata mencapai juga seharusnya enggak sih, tapi nggak ada yang pilih jadi aman harusnya. Oke, sampai sini aman nggak guys? Clear? Oke, aman ya? Sip. Kita coba lagi ya di kuis yang ketiga. Oke? Oke, lanjut lagi. Ke Gojek yang di D. Soalnya tetapi itu berpasangan sama tidak. Oh, oke. Berpasangan ini. Tidak hanya ya. Ah, oke. Jadi kalau yang ini, oke, boleh tahu pola kalimatnya nggak, Kak? Oke, mari kita analisis sama-sama. Coba, kalau mau cari pola kalimat, cari dulu P-nya, guys, biar gampang. Predikatnya mana? Ayo, kita tebak-tebakan dulu predikatnya mana? Program lingkungan PBB. Aha. Predikatnya mana? Menyebutkan. Oke. Apakah bisa menyebutkan? Bisa ya. Nah, ini P guys. Berarti kalau P-nya udah ketemu, berarti sebelumnya itu udah pasti S. Ya. Berarti dari sini nih, program lingkungan PBB United. Nah, sampai akhir ya. Udah sampai sini. Nah, ini S nih. Aku tulis di atasnya ya, gitu. Nah, karena di sini predikatnya berimbuhan berarti setelahnya apa kira-kira? Bahwa limbah dan sampah ini jadi apa? Jadi objek, benar banget ya. Ha, oke, jadi kalau yang ini jadi sampai mana guys? Sampai sini ya. Nih, sampai sini jadi objek. Nah, gini ya. Oke. Terus kalau ini jadi apa? Di sini ada konjungsi ya, tetapi juga merugikan sektor dan perikanan dengan kerugian bla bla sampai akhir. Berarti yang ini jadi apa? Ada konjungsi tetapi, aha, sampai akhir. Iya, jadi keterangan. Berarti polanya SPOK gitu ya. Yang inti kalimatnya ada di bagian awal ya, yang induknya. Anaknya di belakang gitu. Oke, clear? Aman untuk polanya? Ada yang mau ditanyain lagi, guys? Kalau keterangan setelah subjek apakah masuk perluasan? Setelah subjek, enggak guys ya. Keterangan itu boleh di depan, boleh di tengah, boleh di akhir ya, boleh di mana-mana. Kalau perluasan itu yang ada kata yangnya, kayak gitu ya. Jadi kalau keterangan tuh udah masuk fungsi sendiri gitu ya. Kalau di akhir nggak usah kasih koma. Tapi kenapa di sini ada koma? Di sini ada koma karena ada konjungsi tetapi ya. Konjungsi tetapi ini konjungsi pertentangan. Jadi kalau ada pertentangan atau konjungsi pertentangan sebelumnya itu harus dikasih koma guys. Gitu. Kalau nggak pertentangan nggak apa-apa, nggak usah dikasih koma. Berhubung konjungsinya pertentangan ya udah nih harus dikasih koma kayak gitu ya. Nah ini aku tulis dulu. Ini ada pertentangan ya, pertentangan gitu ya. Makanya dikasih koma. Oke, clear nggak? Mm-mm. P boleh dipisah sama keterangan. Boleh, boleh. S sama P ya. Jadi kalau dipisah sama keterangan tidak apa-apa. Yang tidak boleh dipisah dengan koma gitu ya. Oke, sudah? Kalau keterangan selalu diawali konjungsi atau kata depan. Nggak selalu, tapi kebanyakan gitu ya. Biasanya diawali sama keterangan sama preposisi sih. Tapi nggak selalu guys ya. Kalau dia menunjukkan waktu, tempat itu kan udah keterangan ya, walaupun nggak ada preposisinya gitu ya. Oke? Iya, keterangan boleh di mana aja gitu ya. Oke, udah ya guys. Untuk soal yang ini boleh kalian di SS ya. Di SS boleh. Kita coba soal yang kedua ya. Ketiga ya.
Oke, yuk kita coba lagi soal ketiga. Siap ya? Nah, yang ini. Kalau ini berarti kalian harus tahu kata baku dan tidak baku ya. Yang baku mana, yang tidak baku yang mana. Udah ditebel-tebelin juga guys ya. Tinggal kalian pikir aja apakah ini baku atau tidak gitu ya. Jadi mana penulisan yang salah? Yang dicari yang salah ya guys. Dikasih waktu mikir dulu ya. Habis ini polling deh. Yuk aku kasih musik dah. Jawabnya di polling guys, jangan spoiler. Di polling dulu, help. Tunggu di polling. Oke. Ya, soal nomor 3 udah di-share nih. Ya. Oke, kayaknya udah banyak yang jawab. Kayaknya cukupin aja kali ya kan Norma ya. Wah, banyak yang pilih E, mantap. Tapi ada yang pilih A sama D, guys. Why? Kenapa nih? Oke, jawaban yang benar yang ini guys ya. Ya, oh, aku matiin dulu lagunya. Nih, yang dong. Kata indeks. Ada yang tahu nggak indeks ini yang benernya apa? Harusnya indeks kata Gina. Nah, betul. Harusnya indeks bukan indeks ya. Nggak pakai, harus pakai S gitu ya. Jadi kalau mau lihat kata baku bisa cek KBBI ya guys. Nah, kata indeks itu tidak baku. Yang baku ini. Tuh, ada di KBBI. Ya, indeks. Oke, sampai sini aman. Clear ya. Kalau ini easy. Yang penting tahu kata bakunya sesuai KBBI. Gitu aja. Oke, sudah? Mau lanjut lagi? Lagi ya? Oke, lanjut. Kalau ini nggak ada yang susah-susah, nggak perlu ini ya, nggak terlalu dalam pembahasannya. Kita langsung ke sini. Nah, kalau sekarang kata sambung itu sama kayak kata hubung guys ya, kata hubung. Nah, ini udah aku kuning-kuningin di bagian sini yang harusnya kalian cari kata sambung yang tepat. Perhatikan ya, kalimat 6 sama 7 itu kira-kira hubungannya apa? Hmm. Ya, silakan. Udah dimunculin pollingnya? Jawab di polling ya, Benyamin ya. Di polling guys, silakan di polling dulu. Oke.
50%. Oke, ya 54 orang yang menjawab. Masih ada Gina di sini pollingnya. Udah ya? Tapi masih 56% yang jawab. Oke. Aku stop ya guys. Karena waktunya udah 1 menit. Ya. Kita lihat dulu jawabannya. Wah. Udah kelihatan hasilnya ya guys. Jadi yang jawab B ada 70% ya. Ada yang jawab A juga, ada yang jawab C, D, sama E. Oke. Ternyata masih banyak yang salah pilih guys. Ada apakah ini? Oke. Nah, sekarang kita ke sini dulu. Nah, jawaban yang benar yang ini ya. Harusnya oleh karena itu. Nah, coba guys, kalian perhatikan dulu. Kalau ada soal seperti ini, kalian harus cek bagian kalimatnya ya. Di kalimat 7 sama kalimat 6. Nah, dia tuh ada hubungan apa ya antara 6 sama 7. Nah, kalau kita lihat di sini hubungannya tuh ada hubungan sebab sama akibat guys ya. Hubungan sebab akibat. Nah, konjungsi yang merupakan konjungsi kausalitas atau sebab akibat itu konjungsi oleh karena itu gitu. Makanya yang B yang betul. Nah, kenapa enggak yang A aja? Ada yang tahu nggak? A ini konjungsi apa? Coba. Pil dulu, apa nih? Yang A, konjungsi apa itu, guys? Hmm? Ada yang tahu? Ayo, apa ya? Yang A, konjungsi apa, guys? Untuk menyatakan konsekuensi. Oke, kesimpulan, hasil. Wih, cakep. Benar, guys, ya. Jadi kalau yang A, ini kesimpulan. Betul, ya. Nah, kalau yang C, di samping itu, ada yang tahu nggak konjungsi apa? Di samping itu. Ah, si. Apa nih, Baba? Jimaba. Penambahan. Oke, betul. Penambahan, guys, ya. Ha-ha. Kalau untuk itu, konjungsi apa? Konjungsi apa untuk itu? Ah, untuk itu, penambahan. Itu yang di samping itu sih penambahan ya. Kalau untuk itu apa, guys? Ayo. Sebenarnya lagi mikir nih. Atau jangan-jangan kalian belum pernah tahu. Tujuan kata Gaitsa. Tujuan. Oke. Nah, benar banget sih. Untuk itu, ini dia konjungsi tujuan. Oke, yang terakhir jadi. Kalau jadi gampang banget sih. Harusnya tahu semua. Apa enggak? Kalau jadi konjungsi apa? Mm-mm. Iya, jadi kalau masalah intra atau antar itu berdasarkan ini guys ya, berdasarkan letaknya. Kayak gitu. Jadi konjungsi ya, konjungsi itu dibagi menjadi dua guys ya. Jadi berdasarkan letak, gini ya, ada juga berdasarkan fungsi gitu ya, fungsi. Kalau letak ya, dia ada antar sama intra. Nah, kalau fungsi macam-macam, ada banyak. Kayak gini-gini ini masuk fungsi nih. Ya, sebab akibat gitu ya. Nah, sebab akibat, terus kausalitas sama ya. Terus temporal dan macam-macam. Pokoknya yang berkaitan dengan konteks itu berarti fungsinya. Gitu ya. Oke? Nah, sampai sini aman nggak? Kalau yang jadi itu konjungsi hasil ya, atau kesimpulan, betul. Oke. Gimana? Udah clear? Kalau dari segi fungsi aja udah kelihatan ya guys. Nah, terus kalau di sini kita butuhnya intra ya. Nah, ini butuhnya
Antar, sorry. Butuhnya antar karena di depan. Kalau antar yang di depan ya guys. Kalau intra di tengah gitu. Kenapa nggak C? Oke, kalau C kan penambahan ya, hamba Allah ya. Kalau C penambahan, jadi nggak cocok nih kalau ditaruh di sini karena kita butuhnya sebab akibat karena 6 dan 7 dia hubungannya sebab akibat gitu. Jadi harus mencocokkan konjungsi yang tepat gitu ya. Aman? Aman ya? Oke, kalau udah aman, ini boleh kalian SS. Kita coba lanjut lagi ya. Kita coba ke soal berikutnya. Gimana? Oke ya? Oke, yuk kita coba ke sini. Nah, soal yang kelima. Nah, boleh kalian perhatikan guys. Hmm, nah, kalau di sini yang ditanyain pernyataan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 4 ya. Jadi kalimat 4 guys, yang ini. Nah, ini yang kosong ya. Dibaca dulu ya guys. Dibaca dulu, ini harus disesuaikan dengan konteksnya ya. Di antara kata sebelum sama kata sesudahnya itu harus sesuai gitu ya. Jadi cocok ya sama kalimatnya ya. Ya aku kasih waktu dulu buat baca, nanti jawabnya di polling ya guys. Yo, semangat. Yo, dijawab dulu. Oke, cepat juga nih. Oke, pollingnya masih berjalan. Pollingnya belum muncul, Amin. Belum. Ini yang lain udah pada muncul guys. Di bagian polling ya. Ini udah 71 orang yang jawab. Oke, udah selesai guys. Ah, wah tapi masih ada yang jawab di polling nih. Udah 74 orang yang menjawab. Oke, aku tambahin waktunya dulu guys. Ya, yang nggak ada kayaknya belum upgrade ini guys. Ya, Zoom ya. Nggak apa-apa deh ya. Boleh dijawab nanti dalam hati. Dalam hati ya. Yang penting kalian udah jawab, udah tahu mana. Nanti kita bahas gitu ya. Buat yang polling yang nggak muncul ya. Nah, udah habis waktunya guys. Udah terlalu lama di sini. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Ah,
Banyak yang pilih D, guys. Wah, kenapa nih? Ada yang pilih D, E, C, sama B. Padahal yang benar A. Iya, ada. Coba kalian perhatikan dulu di sini ya. Tuh. Ini kan kalau ada salah seperti ini guys ya, kalian boleh cek kalimat sebelum sama kalimat sesudahnya. Ya. Jadi disesuaikan antara sebelum sama sesudahnya. Nah, coba deh kalian melihat di kalimat nomor 3 nih. Indonesia sebenarnya kaya dengan budaya. Tuh, kaya dengan budaya cerita atau mendongeng yang berisi ajaran-ajaran yang baik gitu kan. Terus di bagian kalimat nomor 5, bagian penelitian memperlihatkan bahwa cerita atau dongeng dapat mempengaruhi karakter. Masih ngomongin tentang cerita atau dongeng. Kayak gitu kan. Nah, cerita atau dongeng itu kan termasuk budaya. Nah, budaya ini juga berkaitan dengan kearifan lokal. Makanya yang A cocok karena masih nyambung gitu guys antara kalimat 3 sama kalimat 5. Nah, kenapa kok nggak yang B aja? Yang B ini kayaknya bener. Enggak guys, kalau yang B. Di sini kan beredar luas ya, yang beredar luas di kalangan masyarakat Indonesia. Sebenarnya nggak ada pembahasan tentang beredar luas ini guys ya. Jadi nggak ada di kalimat sebelum sama sesudahnya. Makanya salah gitu ya. Terus kalau C, yang C juga sama sih, berasal dari berbagai wilayah Indonesia. Nah, ini dijelasin nggak sih wilayah-wilayahnya di kalimat sebelum dan sesudahnya? Kan nggak ada pembahasan tentang wilayah ya guys ya. Makanya salah juga nih kalau yang ini ya. Begitu juga yang D, menggambarkan budaya bangsa. Nah, budaya bangsa. Nah, sebenarnya kalau budaya sebenarnya hampir sama sih ya. Ini ngomongin budaya. Indonesia sebenarnya kaya dengan budaya bercerita gitu ya. Terus yang ini juga berbagai penelitian memperlihatkan bahwa cerita atau dongeng dapat mempengaruhi karakter suatu bangsa. Oke, emang agak menggocek di bagian yang D, gitu ya, menggambarkan. Tapi kurang cocok juga guys, karena di sini ya kurang relate sama kalimat nomor 4. Cerita rakyat ya yang menggambarkan budaya bangsa Indonesia sangatlah banyak ya. Nah, kurang cocok di bagian di sini ya, kalimat nomor 4 ini. Nah, makanya yang D salah juga tuh ya. Terus kalau yang E, yang mencerminkan sikap bangsa. Nah, apalagi ini sikap bangsa. Kayaknya kurang cocok juga guys ya. Karena kalau sikap bangsa Indonesia nggak dijelasin di kalimat sebelum sama sesudahnya kayak gitu. Makanya dia salah. Gimana guys? Sampai sini aman nggak tuh? Ada pertanyaan? Clear? Nggak apa-apa guys, emang kadang suka begitu ya. Kayak bener yang ini, tapi ternyata bukan yang itu. Iya, nggak apa-apa guys, emang perlu banyak latihan. Semangat ya. Kalau udah kita coba lagi. Yuk, ke soal berikutnya ya. Mm-mm. Oh, oke. Jadi siapa ini Senja? Nah, kalau yang D, ini ya, yang menggambarkan budaya bangsa Indonesia. Kayak gitu. Budaya itu apa aja sih, guys? Budaya kan berkaitan dengan adat istiadat ya, ya kan? Berkaitan dengan kayak misalkan tari-tarian gitu ya. Terus berkaitan ya sesuatu yang kayak saklek itu punyanya negara Indonesia gitu ya. Nah, itu budaya. Nah, kalau kayak cerita rakyat ya, cerita rakyat, dongeng itu bukan budaya, guys. Tapi ini kayak apa ya? Kearifan lokal masuknya gitu. Ya, makanya lebih cocok yang A daripada yang D gitu. Oke, Senja, aman? Aman ya? Oke, kalau aman kalian boleh SS, nanti kita coba lagi. Soal berikutnya. Nah, kita ke sini. Nah, ini agak susah guys ya. Aku harap kalian bisa benar ya. Yang ditanyain di sini inti ya. Kalau ngomongin tentang inti ya, inti berarti kalian harus cari subjek sama predikatnya. Ingat kalau inti kalimat itu minimal harus ada unsur SP, SPO, sama SPP ya. Nah, coba dicari dulu, oke? Dibaca dulu. Fokus di nomor 6 ya. Ya, semangat guys.
bisa, nggak apa-apa. Boleh jawab di polling. Buat yang polling yang nggak muncul, jawab dalam hati dulu, guys. Ya. Biar tidak spoiler. Inti kalimat ya Luna ya. Inti kalimat berarti dicari SPOK-nya ya. Oke, waktunya udah habis ya guys. Udah habis. Walaupun ini masih ada yang belum kejawab ya. Kayaknya masih pusing gitu ya. Masih bingung ya guys. Pollingnya masih berjalan nih. Udah? Udah ya? Atau masih menjawab butuh waktu lagi? Oke. Karena udah berhenti pollingnya, udah nggak ada yang jawab. Berarti aku cukupkan ya guys. Aku tutup pollingnya. Kita lihat jawaban yang benar. Wah, banyak yang jawab A ya. Tapi ada juga yang jawab B, ada juga yang jawab C sama E. Jawabannya mana sih guys? Nah, jawabannya yang benar B. Tenang, tenang, tenang. Mari kita bahas dulu ya. Nggak apa-apa guys. Buat yang mau bersambat tunggu ya. Kita bahas dulu sebentar. Coba, menurut kalian ini intinya subjek predikatnya yang mana? Kita analisis sama-sama ya. Jadi jangan lupa konsep dari inti kalimat itu harus mengandung SP, SPO, atau SPPL. Pilih salah satunya ya. Kalau keterangan itu udah langsung dieliminasi aja atau dibuang aja gitu ya. Oke. Nah, subjeknya yang mana guys? Ayo, coba subjeknya yang mana di kalimat 6 ini? Ada yang tahu nggak subjeknya yang mana? Mana? Ada yang aware di sini? Subjeknya? Hilangnya budaya, oke. Hilangnya budaya. Sampai mana? Sampai pendidikan ya? Sampai pendidikan, benar banget. Kemudian, baik sampai sekolah jadi apa, guys? Oke, kata Benjamin menyebabkan itu jadi apa itu? Oh, keterangan kata hamba Allah. Ya, jadi yang ini keterangan ya, guys. Ya, bagian sini. Nih, ini keterangan posisi di sini karena ada di tengah-tengah. Predikatnya benar yang menyebabkan. Oke. Karena predikatnya berimbuhan me, berarti setelahnya apa, guys? Setelah predikat ini jadi apa? Jadi o kata senja. Iya, jadi objek. Nah, berikutnya ada kata seperti konjungsi ya. Nah, berarti apa dong? Karena ada konjungsi di sini, keterangan. Oke, benar. Nah, dari sisi ini ya, kita udah menemukan ya, ada SPO ya. Nah, K-nya udah dibuang aja. Berarti kita ambil S-nya aja. Kayak gitu. Guys, sebenarnya jawaban kalian benar yang ini ya, yang A ini. Tadi banyak yang pilih A. Hilangnya budaya bercerita karena ini S-nya, ya kan? Ini P-nya. Sorry, kebanyakan. Ini P-nya.
Terus yang ini O-nya gitu. Ya kan? Ini lebih ringkas. Sedangkan kalau yang B ada kata di dunia pendidikan. Nah, ini sebenarnya bisa jadi fungsi keterangan ya, fungsi keterangan tapi di bagian klausa anak gitu. Kalau ini kan soal simulasi ya guys ya, simulasi pemerintah tahun lalu gitu. Kunci jawabannya B gitu. Tapi sebenarnya jawaban yang betul itu yang A gitu ya. Jadi emang harus dipangkas lagi nih. Setelah kita cari SP-nya, kemudian kita cari satu-satu dari S-nya itu dicari intinya yang mana. Nggak usah diambil banyak-banyak, diambil intinya aja gitu. Makanya kita ambil hilangnya budaya bercerita. Terus P-nya kan cuma satu, ya udah kita ambil satu aja. Nah, kemudian ada O juga ya di sini ya. O-nya diambil semuanya karena kalau diambil satu kata doang kayak kurang berterima gitu ya. Makanya yang A yang betul gitu. Gimana? Apa enggak tuh? Mm-mm. Ah, berarti kalau ada atau pilih salah satu ya? Iya. Kalau ada atau pilih salah satu. Ini yang dipilih maksudnya gimana ya Toto ya? Apanya yang dipilih tuh? Oh, yang ini maksudnya ya? Ah, ah. Kalau yang ini memang dipilih salah satu, guys. Maksudnya sesuai dengan teksnya. Misalkan kalau di teksnya ada objeknya, ya udah berarti oh. Kalau misalkan di teksnya nggak ada objek, langsung keterangan, ya udah berarti SP doang gitu. Jadi tergantung dari teksnya gitu, ya. Mm-mm. Jadi kalau nanti di UTBK kita pilih yang mana? Ya pastinya yang ini guys ya. eh Subjek, predikat ya. Yang yang paling inti, yang paling ringkas kayak gitu ya. Ha. Iya, setelah dianalisis kuncinya agak berbeda ya. Iya, kayak gitu guys. Emang agak nih untuk inti kalimat agak rawan dia. Oke, sampai sini apa enggak tuh? Mm-mm. Ada pertanyaan untuk soal nomor 6 ini? Ini soal terakhir ya guys. Karena waktunya sudah masuk jam 11.54. Iya, yang benar A. Harusnya A ya. Cuman dikunci jawabannya itu yang B guys gitu. Ya. Di ke dari bukan keterangan wajib ya Kak berarti. Kalau di ke dari itu preposisi guys ya, preposisi. Dia menandai kalau keterangan, kalau dia tuh keterangan gitu ya Kurnia ya. Oke? Oke. Kalau udah aku bakalan buka sesi diskusi ya. Mungkin aku buka satu pertanyaan kali ya atau dua pertanyaan kali ya guys ya. Ah, Coba ada yang mau bertanya di sini? Bisa open mic ya? Silahkan. Ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Kak. Boleh. Siapakah ini yang bersuara? Ilya, Hilya. jadi Oke, Hilya. misalkan ya kalau di opsi A-nya tuh SP, opsi B SPO, berarti kita lebih condong milihnya yang A, yang cuma SP doang gitu, Kak. Atau gimana? Terima kasih. Oke. Oke, untuk Hilya, terima kasih Hilya. Aku jawab dulu ya guys. Jadi gini, kalau untuk soal inti kalimat ya, jadi kan kita harus cek dulu nih, ya kan, untuk teksnya apakah dia SP, SPO atau SPPOL. Nah, kalau misalkan nih, oh dia SP, SPO ya kayak gini, SPO. Terus kita terawang dulu di opsinya. Opsinya apa? Kalau misalkan ada yang SPO ya, ambil yang ini guys, sesuai dengan teori ya, sesuai dengan teori. Nah, kalau misalkan oh ini O-nya nggak dipakai nih, nggak ada di opsi, dia cuman SP doang yang diambil. Ya udah kalian ambil SP aja kayak gitu. Jadi terawang lagi nih opsinya ya. Kayak gitu guys. Kalau misalkan O-nya diikutkan berarti ya udah ambil. Kalau nggak diikutkan tidak usah diambil gitu. Tergantung dari opsinya. Kadang kan ada nih soal atau tipe soal yang kayak dia cuma ngambil SP aja padahal ada objek di situ gitu. Tapi objeknya nggak dipakai gitu. Nah, ya nggak apa-apa. Kita tetap ambil SP-nya karena SP-nya ini dia kayak nyawa dari teksnya itu guys. Ya nggak mungkin dihilangkan gitu. Udah pasti diambil gitu. Jadi disesuaikan lagi dengan opsinya gitu. Gimana ya? Terima kasih, Kak. Paham.
Oke, sip. Ada lagi guys yang mau bertanya? Boleh. Silakan open mic dulu. Iya, berarti SP, betul. SP yang paling penting gitu guys ya. Harus ada SP-nya. Tapi kalau misalkan kalian analisis SPO ya, terus ada O-nya diambil, ya nggak apa-apa. O-nya juga tetap sesuai dengan kalimat, sesuai dengan ini, apa ini, dengan peraturannya atau dengan teorinya gitu. Oke, ada lagi nggak? Boleh open mic, yes, yuk. Ini kata Sasa. Kalau predikatnya transitif, pakai objek nggak? Kalau transitif butuh objek atau tidak butuh objek, guys? Transitif, tran. Butuh. Berarti kalau transitif ya harus ada gitu, guys ya. Harus ada karena ya butuh objek gitu. Ya, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ah, ah. Iya. Oh, jadi kalau dipilihnya ada SP dan SPO, kita pilih SPO kan, Kak? Iya, betul. Jadi disesuaikan ya, Berlian ya, sesuai dengan ininya, dengan aturannya, dengan teorinya. Karena teorinya kan harus unsur dasar. Unsur dasar tuh ada tiga. SP, SPO, SPP, kayak gitu. Tapi kalau misalkan di opsinya, dia nggak ngikutin, nggak mencantumkan O atau pelnya, ya udah kita ikutin opsinya aja gitu. Karena ya kita pilih yang ada aja gitu guys. Ya, oke. Karena tapi kalau aturan yang sesuai ya harusnya ini guys, gitu. Ya, oke. Apalagi ini, setelahnya biasanya. Oke, kata Ella. Gini guys, kalau ya, walaupun nggak selalu ya. Jadi kalau kalian ketemu predikatnya berimbuhan berimbuhan berarti setelahnya apa? Setelahnya objek, betul. Tapi dengan catatan harus bisa dibalik. Kalau nggak bisa dibalik, nggak bisa guys ya. Maksudnya dibalik itu dibalik ketika dia menjadi kalimat pasif ya. Dari aktif menjadi pasif. Nah, berarti kan harus bisa dibalik dong ya. Kayak misalkan aku memakan kue ya. Kalau dipasifkan, jadi aku Hmm, aku memakan kue, jadinya kue dimakan aku gitu. Nah, bisa dibalik dong, makanya kuenya jadi objek gitu. Ya, ingat harus bisa dibalik. Kalau nggak bisa dibalik ya nggak bisa guys ya. Dia jadi pelengkap. Kayak ini ya, kayak kata menjadi, menjadi. Nah, menjadi ini dia nggak bisa dibalik. Kayak misalkan aku menjadi guru ya. Nah, kalau dibalik guru dijadikan aku, kan nggak bisa dibalik. Oh, berarti ya udah setelahnya lengkap kayak gitu, karena nggak bisa dibalik, walaupun dia imbuhannya gitu. Aman? Clear? Oke, kalau udah aman, kita tutup ya guys untuk hari ini ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi, boleh kalian lempar di grup Telegram ya. Iya, di grup Telegram boleh diramein di situ guys ya, boleh bertanya-tanya. Oke, tapi sebelumnya kita ini dulu ya guys, kita foto-foto dulu ya. Kalian boleh open mic ya. Nanti kalian boleh share keseruan kita hari ini dengan tagar belajar bareng Gapa. Nanti akan kami share di akun Instagram Gapah tentunya. Oke? Yuk kita ini dulu guys, kita berfoto bersama dulu, boleh open mic ya. Open mic ya, open cam ya. Ya biar aku bisa mengenal kalian nih ya. Untuk admin yang lain, Kak Nurma, boleh minta tolong di SS ya. Sudah? Yuk, kita ini ya guys. Ini udah pada open mic semua. Open cam. Open cam ya guys. Kok open mic sih? Open cam dulu yuk. Waduh, cantik-cantik sekali nih Sobat Gapa hari ini. Yuk, open cam dulu. Oke, Oke. siap-siap ya. Aku hitung ya. Kak Tiga. Nurma juga boleh open cam kali ya? Aduh, aku masih dasteran. Aku, Oke. aku hitung mundur Yuk. ya. Tiga, dua, satu. Ih, cantik betul. Oke, sip.
Ini yang belakang Oke. udah nggak mau nih. Ini udah sih, Kak Ana. Oke, udah semua ya, Kak? Udah. Bentar. Oke. Aku ke slide 2 dulu deh, tapi nggak apa-apa. Ini udah kok. Oh, boleh. Sekali lagi berarti ya? Yuk, boleh. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke. Oke guys, karena waktunya juga sudah habis, waktunya kita mengakhiri sesi kita hari ini. Jangan lupa untuk mengikuti sesi yang ketiga ya, untuk besok. Besok ada apa tuh? LBI ya? Atau PU ya? LBI ya kak ya? LBI. Ya, jadi jangan lupa untuk mengikuti sesi besok. Oke guys, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah semuanya. Terima kasih guys.